Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan, kita masih diberikan nikmat iman. Karena Bapak dan Ibu sekalian, bisa duduk di masjid itu merupakan kenikmatan besar. Ya, bisa duduk tenang di masjid itu nikmat yang tidak semua orang dapat. Jadi ketika kita bisa merasakan itu, maka bersyukurlah. Karena kata Allah dalam surat Al-Anfal itu, "Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya kata Allah, ciri-ciri orang-orang yang dalam surat Al-Anfal itu disebut dari 2 dan 3 itu, apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah zadatuhum imanan, bertambah iman. Dan salah satu yang disebut dengan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kata para ulama atau kita menafsirkan ayat ini adalah panggilan adzan. Ya, panggilan adzan itu salah satu ayat-ayat Allah ketika dia bisa tergerak, maka di situ salah satu yang disebut dengan Allah ciri-ciri orang beriman dalam surat Al-Anfal. Oleh karena itu bersyukur ketika kita masih bisa, ya, merasa getarannya itu dan bersegera. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Anfal. Amin. Hari ini kita sudah masuk di tanggal 8 Ramadan atau 9. Kita juga harus menghormati saudara kita ya yang sudah lebih dulu di hari Rebo, saudara kita Muhammadiyah. Hari Rebo kita di Kamis ya, tanggal 8 atau tanggal 9 Ramadan, dan mudah-mudahan sih Ramadan atau Lebaran ini sama ya, satu tahun sama mudah-mudahan. Tapi kalaupun tidak sama, ya kita saling kita sambung pada aksi menghormati dengan semuanya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, saya ingin mengutip salah satu hadis sebelum saya masuk ke tema bahwa Ramadan adalah bulan doa. Saya ingin mengutip salah satu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Majah. Satu ketika ada sebuah orang sahabat yang di hadapan Rasulullah masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam beberapa bulan kemudian, saya sebutlah singkatnya akhirnya syahid. Ya. Kemudian salah yang lebih ini orang yang lebih ini kemudian masih bersama Rasulullah mengikuti interaksi ibadah dengan Rasulullah. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian yang lebih ini juga. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat, ya, bercerita di hadapan Rasulullah SAW dan bermimpi, ya Rasulullah, saya bermimpi 2 orang sahabat ini tiba-tiba si A ini melintasi saudaranya si B. Padahal dan ternyata di dalam surga si A ini derajatnya atau si B ini yang meninggal belakangan ini derajatnya lebih tinggi, ya Rasulullah, ya saudaranya yang ayah meninggal dulu. Padahal dia syahid. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Thalhah, apakah engkau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya si B ini yang meninggal dua, dia bisa menemui Ramadan, sedangkan saudaranya si A ini tidak menemui Ramadan. Artinya, saya ingin memberikan satu kesimpulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk kembali bertemu dengan Ramadan, maka syukuri Bapak Ibu sekalian. Karena itu adalah bagian kenikmatan yang tidak semua orang bisa dapat. Makanya Rasulullah SAW sejak bulan Rajab itu sudah berharap kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami untuk bisa menemui Ramadan. Kenapa? Mulianya Bapak Ibu sekalian. Fa inna li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku dalam hadis qudsi Allah katakan, dan aku yang akan membalasnya. Bahkan para ulama menyebut
balasan sekali kita mengadakan ibadah Ramadan itu sampai 700 kali lipat. Nah, disinilah akhirnya kenapa si B yang tadi tidak, yang bisa menemui Ramadan, derajatnya kata Rasulullah surganya itu bedanya seperti langit dan bumi. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa ya mensikapi Ramadan ini, menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita, sehingga kita bisa optimal melakukan ibadah sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema saya akan sampaikan pada pagi hari ini adalah Ramadan itu adalah bulan doa. Ayat yang tadi saya bacakan adalah surat di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang ayat Ramadan, itu diawali dari ayat 183 dan Allah tutup di ayat 187. Jadi rangkaiannya begitu. Ramadan 183 dan diakhiri di ayat 187. 183 Allah bicara tentang kewajiban Ramadan, 184 Allah bicara tentang siapa saja yang boleh berbuka, tidak saum, ada sakit, ada musafah. 185 Allah bicara tentang Syahrul Ramadan atau bulan Quran. 186 Allah bicara tentang doa, dan 187 Allah bicara tentang memuliakan bulan Ramadan yang dinyatakan padanya. Nah, ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, tafsir Al-Azim atau tafsir Ibnu Katsir berkomentar, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat tentang doa dalam rangkaian yang tidak ada hubungannya dengan doa, yaitu di Ramadan. Kata Ibnu Katsir, inilah secara ilmu tafsir, kata dia, Allah ingin memberikan satu isyarat bahwa sesungguhnya Ramadan dengan doa itu begitu dekat. Itu kesimpulannya. Allah selipkan ayat Ramadan dengan doa, ayat-ayat tentang doa, karena Ramadan dengan doa itu dekat. Itu kesimpulannya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Ini kan sebuah pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ketika orang-orang kafir bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian dijawab oleh Allah dalam ayat ini, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ini, ayat ini adalah kepada Rasulullah, ya Pak. Maksud kepadamu ini adalah kepada Rasulullah, kepada tentang aku Muhammad SAW. Kemudian Allah jawab, ya dalam ayat ini Allah jawab, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan, sesungguhnya aku ini dekat. Jawabannya jelas. Fa inni qarib, aku ini dekat ya Muhammad. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan aku akan mengabulkan setiap hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Falyastajibuni wal yu'minu. Tadi bukan cek kosong. Ayat ini mensyaratkan dua. Falyastajibuni, maka apa kata Allah? Penuhi perintahku, wal yu'minu, dan beriman kepadaku. Oh, itu ayat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang Ramadan ini selain disebut sebagai Syahrul Quran, disebut juga Syahrul Mubarak. Para ulama juga menyebut dengan ayat ini Ramadan juga sebagai Syahrul Doa, bulan yang berdoa. Ya. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang kita berdoa, yang paling baik momentumnya. Karena itu, ketika hari ini Ramadan sudah menemui kita, maka Bapak Ibu sekalian, mari jadikan Ramadan itu sebagai momentum kita untuk mengeksplor, untuk mengeksploitasi semua permintaan-permintaan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang tidak berdoa
tidak pernah berharap, yang tidak pernah meminta kepada Allah disebut Allah disebut al-mustakbirin, orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, kalau kita punya anak, kalau anak kita nggak pernah minta sama kita kan kita bingung ya. Anak nggak pernah minta, berarti ada yang salah gitu. Yang begitu juga kita nggak pernah itu naudzubillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, disinilah letaknya kenapa Allah menyebut Ramadan adalah bulan doa. Nah, pertanyaan kedua adalah, ketika Ramadan dijadikan sebagai bulan yang doa, maka kita harus tahu nih, momentum yang paling pas kapan kita berdoa. Ya, Rasulullah SAW menyebut ini ada 3 momentum, 3 poin saja. Ya, di mana momentum tersebut adalah momentum puncak ketika kita pas untuk berdoa. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebut ya, bahwa Ramadan adalah bulan doa yang paling pas adalah ketika kita berdoa menjelang sahur. Menjelang sahur, Pak. Ini momentum yang paling pas. Inilah akhirnya kita mengetahui kenapa hikmah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melakukan sahur itu sunnah itu di akhir. Ayat min akhir sahur, di akhir sahur itulah yang paling baik kita untuk melakukan sahur, bukan jam 1 atau jam 2. Kapan mengakhiri sahur? Anak angkat Rasulullah yang bernama Zaid bin Thabit pernah bercerita. Ini dalam satu hadis. Dia pernah mabit bermalam di rumah Rasulullah dan akhirnya sahur bersama Rasulullah. Kapan Rasulullah melakukan sahur? 50 ayat bacaan Al-Quran. Itu tandanya. Ya, Rasulullah biasa melakukan di akhir sahur itu adalah ketika sahabat membaca 50 ayat, ya, membaca Al-Quran 50 ayat, di situ Rasulullah sahur. Kalau mau kita simpulkan 30 menit lah menjelang sahur, menjelang adzan. Ya, ini kata Zaid, anak angkat Rasulullah SAW. Ya, jadi 50 ayat menjelang subuh itu Rasulullah SAW melakukan sahur. Nah, ini juga menjadi satu kesepakatan bahwa sesungguhnya batas seseorang tidak makan itu bukan di imsak, tapi di adzan. Ya, dan kita sepakati bahwa imsak adalah istihad dari para ulama kita Nusantara, bukan yang dilakukan oleh, tapi ini adalah sesuatu yang baik sebagai sebuah pengingat. Ya, 10 menit lagi loh sudah mau adzan ini. Ayo bersegera melakukan dari melakukan apa. Tapi batas ketika seseorang tidak makan dan minum adalah ketika fajar, yaitu subuh dikumandangkan, dan disitulah Rasulullah SAW. Nah, apa yang baik Bapak Ibu kita lakukan? Nah, ternyata kata Rasulullah SAW dalam hadis dari riwayat dari Imam Bukhari, ketika menjelang sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit manusia. Di langit ini ada 7. Kalau kita lihat peristiwa Isra dan Mi'raj ya, ada 7 ya. Sampai hanya ke Sidratul Muntaha, kemudian malaikat tidak bisa bertemu dengan Allah. Kemudian malaikat Jibril hanya mengantarkan di pintu Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu sedikit, tidak bertemu ke 7 langit. Nah, sepertiga malam itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit manusia. Nah, kata Rasulullah SAW, dia mengabulkan 3 perintah. Yang pertama, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Yang kedua, siapa saja yang meminta ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Yang ketiga, siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Itulah kata Rasulullah SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Jadi menjelang sahur itulah Bapak Ibu sekalian sesungguhnya waktu-waktu mustajab. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebut, kata Rasulullah, barang siapa yang terbangun di malam hari menjelang sepertiga dari yang saya sebut, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, Allahumma ighfirli. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 154. Maka kata Rasulullah, maka Allah akan kabul. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah berpikir macam-macam dalam bilang Bapak bangun setiap hari jam 4 saja. Setiap hari Bapak rutinkan itu jam 4. Nanti sekarang azan kita jam 5 Pak ya. Setengah 5 selesai sahur. Itu sudah cukup banyak. Dan disitulah waktu mustajab. Kalau kita tidak bisa doa macam-macam, pakai bahasa kita. Yang punya hutang minta Allah semoga Allah bukakan pintu dengan caranya untuk bisa membayar hutang. Yang anaknya masih kurang soleh, doa sama Allah agar anak kita dijadikan Allah dengan caranya untuk menjadikan anak kita soleh. Yang sedang menempuh perjalanan mungkin belum menempuh jodohnya, kita doa. Semua permintaan-permintaan, disitulah momentumnya. Sudah Ramadan datang, di sepertiga Ramadan yang semuanya itu adalah mustajab. Jadi seperti itu. Jadi jangan sia-siain. Sekarang ini kan musim gadget itu tantangan kita Pak ya. Menjelang sahur kita buka HP. Jadi momentum-momentum mahal yang disebut oleh Allah sebagai waktu mustajab kita sering hilang. Tapi sekejap. Bahkan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang Rasulullah Umar selalu membaca ini sehari minimal 70 kali. Apa itu? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rutin Pak. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rasulullah selalu membaca ini 70 sampai 100 kali per hari. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kalau nanti menjelang 10 hari terakhir, Allah masuk afuwun qareeb, tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, itu doa-doa. Jadi satu Pak, sepertiga malam menjelang fajar rutin doa mustajab. Yang kedua adalah menjelang berbuka. Salatu da'watuhum la taraddadu, kata Rasulullah. Ada 3. Ya. Yang doanya ini tidak akan tertolak oleh Allah. 3 orang. Ya. Yang pertama adalah iman adil. Satu adalah pemimpin yang adil. Kalau kita punya pemimpin yang adil, hati-hati Pak, jangan zalim sama pemimpin yang adil. Doanya tidak tertolak. Iman adil. Dalam level apapun, ketika memang dia bisa berbuat adil kepada rakyatnya dari RT, RW sampai atas, kita zalim kepadanya yang nggak berdasar apapun, maka ketika dia terzalim dan dia berdoa mustajab. Yang kedua adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, itu juga mustajab. Nah, salah satu waktu yang paling mustajab juga menjelang berbuka. Dan ini terkadang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu, saya di rumah itu sudah tahunan punya kebiasaan itu setengah jam menjelang berbuka. Anak-anak saya larang untuk buka HP. Mungkin aja kita berdoa. Kenapa? Karena salah satu hal yang mahal dari Ramadan ini kita bisa kumpul keluarga ya. Itu mahal. Maka sering juga buat para pakar psikolog, Ramadan ini menjadi juga cara untuk menyatukan keluarga dengan makan bersama bareng di saum atau di iftar bersama. Jadi jadikan Bapak Ibu
menjelang berbuka itu adalah waktu kita sama-sama berdoa. Gitu. Ya, sama-sama untuk berdoa itu menjelang berbuka. Bareng-bareng kita berdoa. Hilangkan sementara HP 12,5 jam kita berdoa. Oleh karena itu, dan disinilah sebetulnya momentum yang mahal yang tidak bisa diperoleh. Nah, yang ketiga adalah siapa? Orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, itu juga ya waktu yang mustahil. Kapan itu? Setelah tadi subuh kita berpuasa sampai nanti menjelang maghrib, maka doa-doa Bapak Ibu semua itu mustajab. Jadi biasakan di sela-sela sholat, setelah sholat bukan Allahumma lantas jalan, tapi berdiam sejenak, berzikir sejenak, tidak usah lama-lama, tapi disitulah tempat-tempat kita berdoa. Hatta yuftir, selama kita berpuasa. Jadi mudah-mudahan sudah setengah jam, 3 momentum ini ya menjadi satu hal yang sangat mahal buat kita. Manfaatkan Bapak Ibu sekalian agar apa? Agar Ramadan kita menjadi momentum yang paling baik untuk kita berdoa, apapun doa kita. Pak, kalau nggak bisa bahasa Arab bagaimana? Allah juga tahu seluruh bahasa manusia. Paling baik, ya paling afdol dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau nggak bisa, silakan dengan bahasa kita masing-masing. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala kan menyebut ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kan gitu. Allah menciptakan dan terdiri dari manusia itu laki-laki dan perempuan, dan Allah menciptakan dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Berarti Allah tahu bahasa setiap umatnya. Jadi apapun permintaan kita dengan bahasa kita, Allah tahu. Bahkan sebelum kita mengatakan, ucapkan, Allah sudah tahu apa yang terbetik di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan yang seperti ini menjadi sebuah renungan buat kita Bapak Ibu sekalian, dan semoga kantuknya kita, menahannya kita dari mendengarkan ayat Allah sebagai saksi nanti di hari